Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang desain penilaian kinerja yang saya buat. Adapun desain penilaian yang saya buat adalah desain portofolio. Nah, dalam hal ini untuk sebagai tugas pada mata kuliah evaluasi proses dan hasil pembelajaran matematika, di mana pada desain yang saya buat itu terdapat 3 kemampuan yang harus dimiliki pada abad ke-21, yakni kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis. Langsung saja lihat ini dia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penilaian kinerja proyek yang saya buat untuk siswa. Sebelum itu, seperti yang kita ketahui, pada abad ke-21 ada 5 keterampilan yang harus dimiliki. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan kolaboratif, keterampilan komunikasi. Dan ada satu tambahan, yakni keterampilan penelitian. Ini bertujuan untuk mahasiswa maupun untuk guru. Kalau untuk siswa, 4 keterampilan yang saya sebutkan di awal tadi, itulah yang harus dimiliki siswa. Nah, pada ini, penilaian proyek yang saya membuat pada satuan pendidikannya SMP Rahmat Satria, mata pelajaran matematika, kelas 8 semester 1. Standar kompetensi yang saya gunakan yakni memahami sistem persamaan linear 2 variabel dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasar, menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan indikatornya. Yang pertama, mencari contoh penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami dan menentukan model matematika SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel, dalam kehidupan sehari-hari. Adapun instruksi proyeknya, yakni mencari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear 2 variabel dengan aturan pertama, bersama kelompok yang dipilih oleh siswa. Siswa mencari di internet atau buku sumber lain yang relevan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan materi sistem persamaan linear 2 variabel dalam kehidupan sehari-hari. Dan tugas itu harus dijilid dengan rapi dan setiap kelompok harus membuat 1 buah soal dan penyelesaiannya di kertas karton sebagai bahan presentasi, serta harus juga diposting di blog masing-masing. Yang ketiga, batas waktu pengerjaan tugas kurang lebih 1 minggu, dan bagi siswa yang tidak mengumpulkan tepat waktu, maka ada sanksi yang akan saya berikan. Yang keempat, yang terakhir, setelah tugas selesai dikerjakan, maka siswa diwajibkan untuk presentasi di depan kelas, menyampaikan hasil tugas proyeknya. Adapun rubrik tugasnya, untuk rubrik penilaian proyek secara umum, kriterianya, skor 4 itu untuk yang pertama, materi sesuai dengan yang ditugaskan. Kedua, laporan memuat permasalahan dan jawaban yang benar serta terinci. Ketiga, permasalahan dan jawaban yang diajukan bervariasi, maksudnya ragam soal lebih banyak. Yang keempat, permasalahan dan jawaban yang dibuat sendiri sama banyaknya dengan mengambil dari sumber lain, maksudnya aspek kreatif lebih menonjol. Yang kelima, laporan memuat sumber perolehan data atau sistem persamaan linear 2 variabel diambil dari internet atau sumber lain. Yang keenam, laporan dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Dan terakhir, kerjasama kelompok sangat baik. Itu untuk skor 4. Adapun untuk skor 3, kriterianya yakni materi sesuai dengan yang ditugaskan. Kedua, laporan memuat permasalahan dan jawaban yang benar namun belum terinci. Ketiga, permasalahan dan jawaban yang diajukan lumayan bervariasi.
Keempat, memuat beberapa permasalahan dan jawaban yang dibuat sendiri, namun tidak sebanyak mengambil dari sumber data. Kelima, laporan memuat sumber perolehan data, maksudnya sistem bersama linear dua variabel diambil dari internet atau sumber lain. Yang keenam, laporan dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Dan terakhir, kerjasama kelompok baik. Adapun untuk skor 2, materi kurang sesuai dengan yang ditugaskan. Kedua, laporan memuat permasalahan dan jawaban yang kurang benar dan tidak terinci. Ketiga, permasalahan dan jawaban yang diajukan kurang bervariasi. Maksudnya ragam soal tidak banyak. Yang keempat, permasalahan dan jawaban ada yang dibuat sendiri, namun tidak sebanyak dengan mengambil dari sumber data. Yang kelima, laporan memuat sumber perolehan data, atau sistem bersama linear dua variabel diambil dari internet saja. Dan yang terakhir, laporan dikumpulkan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dan kerjasama kelompok kurang baik. Adapun untuk skor 1, kriteria penilaiannya yakni materi tidak sesuai dengan yang ditugaskan. Kedua, laporan memuat permasalahan dan jawaban yang kurang benar. Ketiga, tidak ada permasalahan dan jawaban yang dibuat sendiri. Keempat, laporan tidak memuat sumber perolehan data. Kelima, laporan dikumpulkan tidak tepat waktu. Dan keenam, kerja kelompok tidak baik. Adapun untuk skor 0, jika kelompok tersebut tidak melakukan tugas proyek. Nah, disinilah 3 keterampilan pada abad 21 dalam pembelajaran matematika yang saya gunakan pada proyek ini. Yang pertama yakni penilaian kemampuan berpikir kreatif. Adapun rubriknya, untuk indikator fleksibel, skor 1, jika siswa mengerjakan tidak sesuai dengan yang ditugaskan, sistem bersama linear dua variabel dengan tidak baik. Yang kedua, skor 2, siswa mengerjakan kurang sesuai dengan yang ditugaskan. Untuk skor 3, siswa mampu mengerjakan sesuai dengan yang ditugaskan dengan baik. Yang keempat, untuk skor keempat, siswa mampu mengerjakan sesuai dengan yang ditugaskan dengan sangat baik. Adapun untuk versinya, untuk skor 1, siswa menyelesaikan permasalahan dan jawaban yang diajukan tidak bervariasi. Skor 2, jika siswa menyelesaikan permasalahan dan jawaban yang diajukan kurang bervariasi. Skor 3, jika siswa menyelesaikan permasalahan dan jawaban yang diajukan lumayan bervariasi. Dan skor 4, jika siswa menyelesaikan permasalahan dan jawaban yang diajukan sangat bervariasi ataupun bervariasi. Ragam soalnya lebih banyak. Adapun untuk originality, skor 1, jika siswa menyelesaikan permasalahan dan jawaban yang tidak dibuat sendiri, tidak sama banyaknya dengan mengambil dari sumber lain, atau bisa dikatakan aspek kreatif tidak menonjol. Skor 2, jika siswa menyelesaikan permasalahan dan jawaban yang dibuat sendiri, sama banyaknya dengan mengambil dari sumber lain, atau bisa kita sebut dengan aspek kreatif kurang menonjol. Skor 3, siswa menyelesaikan permasalahan dan jawaban yang dibuat sendiri, namun kurang banyaknya dengan mengambil dari sumber lain, atau bisa kita katakan aspek kreatif lumayan menonjol. Dan skor 4, jika siswa menyelesaikan permasalahan dan jawaban yang dibuat sendiri, sama banyaknya dengan mengambil dari sumber lain, atau aspek kreatif lebih menonjol. Untuk indikator elaboration, skor 1, jika siswa menanggapi permasalahan dengan tidak bergairah, aktif, dan bersemangat. Skor 2, jika siswa menanggapi permasalahan dengan kurang bergairah, aktif, dan bersemangat. Skor 3, jika siswa menanggapi permasalahan dengan bergairah, aktif, dan bersemangat.
Dan skor 4 jika siswa menanggapi permasalahan dengan sangat bergairah, sangat aktif, dan sangat bersemangat. Adapun desain penelitian untuk persiswanya bisa dilihat pada tampilan layar. Yang kedua, ada kemampuan kolaborasi. Adapun rubriknya, untuk indikator kontribusi, skor 1, jika siswa dalam berdiskusi tidak memberikan gagasan dan tidak ikut berpartisipasi. Skor 2, jika siswa dalam berdiskusi jarang memberi gagasan dan sedikit berpartisipasi. Skor 3, jika siswa dalam berdiskusi sering memberikan gagasan dan sering berpartisipasi. Skor 4, jika siswa dalam berdiskusi selalu memberikan gagasan dan selalu berpartisipasi. Indikator pemecahan masalah. Skor 1, jika siswa tidak ada usaha menemukan dan memberikan jawaban atas permasalahan pada tugas. Skor 2, jika siswa hanya satu kali melakukan usaha menemukan dan memberikan jawaban atas permasalahan pada tugas. Skor 3, jika siswa hanya 2 kali melakukan usaha menemukan dan memberikan jawaban atas permasalahan pada tugas. Dan skor 4, jika siswa lebih dari 2 kali melakukan usaha menemukan dan memberikan jawaban atas permasalahan pada tugas. Adapun untuk indikator bekerja dengan orang lain, skor 1, jika siswa melaksanakan kerjasama kelompok tidak baik. Skor 2, jika siswa melaksanakan kerjasama kelompok kurang baik. Skor 3, jika siswa melaksanakan kerjasama kelompok dengan baik. Dan skor 4, jika siswa melaksanakan kerjasama kelompok sangat baik. Adapun bentuk desain penelitian kemampuan kolaborasi bisa kita lihat seperti pada tampilan. Selanjutnya, keterampilan yang saya bahas pada materi ini, yakni kemampuan berpikir kritis. Adapun indikator yang pertama, pemberian penjelasan. Kita beri skor 1 jika siswa memberikan penjelasan mengenai tugasnya dengan sederhana. Skor 2, jika siswa memberikan penjelasan mengenai tugasnya sesuai standar. Skor 3, jika siswa memberikan penjelasan mengenai tugasnya dengan baik. Skor 4, jika siswa memberikan penjelasan mengenai tugasnya dengan sangat baik. Untuk indikator situasi, skor 1, jika siswa tidak menggunakan informasi yang diperolehnya dari berbagai sumber untuk mendefinisikan tugas. Skor 2, jika siswa kurang mampu menggunakan informasi yang diperolehnya dari berbagai sumber untuk mendefinisikan tugas. Skor 3, jika siswa mampu menggunakan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mendefinisikan tugas. Skor 4, jika siswa sangat mampu menggunakan informasi yang diperolehnya dari berbagai sumber untuk mendefinisikan tugas. Dan terakhir, untuk indikator meninjau kembali, kita beri skor 1 jika siswa tidak bisa mengklarifikasi ulang kebenaran tugas yang dibuatnya. Skor 2, jika siswa kurang bisa mengklarifikasi ulang kebenaran tugas yang dibuatnya. Skor 3, jika siswa bisa mengklarifikasi ulang kebenaran tugas yang dibuatnya. Dan terakhir, skor 4, jika siswa sangat bisa mengklarifikasi ulang kebenaran tugas yang dibuatnya. Pun desain penelitian kemampuan berpikir kritis bisa Anda lihat di tampilan layar. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah paham dengan penjelasan tadi? Kalau sudah paham, coba Anda buat penilaian kinerja kalian untuk siswa. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dadah!